Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita selalu diberi kerahmatan, kesehatan, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Tetap semangat. Jangan lupa bahwasanya pengorbanan itu tidak akan mengkhianati hasil yang akan kita dapat nanti. Jadi siswa itu berkorbannya dengan apa? Dengan belajar. Di belajar itu tidak harus di sekolah, belajar itu bisa di mana saja. Kita akan belajar tentang Engine Management System atau EMS yang fokusnya nanti pada pokok bahasan sensor, sistem, dan aktuator. Jadi kita menganalisa nama-nama sensor, kemudian letaknya, kemudian fungsinya. Kemudian ketika sensor itu tidak bisa bekerja, apa yang akan terjadi? Nanti kita juga analisa. Engine Management System atau EMS itu dikembangkan karena mobil-mobil sekarang itu harus ramah lingkungan. Jadi kita menggunakan engine management system yang dimana untuk pencampuran bahan bakar dan udaranya sudah diatur oleh ECU, Electronic Control Unit. Ada yang bisa menjelaskan kenapa mobil-mobil itu menggunakan EV dan apa yang dimaksud dengan EV? Belum kita menuju ke pokok materinya. Ayo monggo, silahkan. Ada yang mewakili menjawab mobil EV? Tidak harus benar karena kita baru belajar, kita sama-sama belajar. Full injection, Pak. Ya, maksudnya full injection itu bagaimana? Maksud dari full injection berarti bahan bakarnya bagaimana itu? Penyemprotan bahan bakar diatur oleh electronic control injection, Pak. Ya, betul. Itu jawaban tepat ya. Karena penyemprotan bahan bakar sudah diatur oleh ECU, Electronic Control Unit. Nah, di sini nanti kita belajar engine management system, di mana Anda nanti akan belajar tentang menerapkan cara perawatan engine untuk kompetensinya dan juga merawat berkala engine management system. Baru tahapan perawatan, belum mendiagnosis ya, mendiagnosis kerusakan. Kemudian di tujuan pembelajaran juga sama. Peserta didik nanti bisa menjelaskan komponen. Kemudian yang ini kalau di praktek apa Pak? Kalau di praktek nanti kita akan praktek mengidentifikasi letak sensor, ECU, dan aktuator. Kemudian dengan praktek juga siswa dapat melakukan pemeriksaan sensor dengan menggunakan scanner. Nah, kita masuk ke materi adalah yang pertama kita belajar tentang sensor. Nah, sensor itu adalah suatu benda yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik yang berupa fisik maupun kimia. Nah, sensor ini digunakan juga di dalam kendaraan atau mobil. Namanya water temperature sensor untuk mengukur suhu cairan pendingin dalam mesin. Sehingga nanti, kalau suhu nanti berarti ECU memerintahkan kemana Pak? Berarti memerintahkan kemana? Kipas pendingin ya. Kipas pendingin sekarang kan sudah dijalankan menggunakan motor ya, motor kipas. Nah, nanti yang akan menjalankan motor kipas, jadi ECU mendapatkan sinyal dari water temperature sensor, kemudian ECU memerintahkan motor kipas untuk menjalankan kipasnya. Motor kipas kowe saiki mutero iki temperature air pendingin wis panas banget. Nah, contohnya seperti itu. Nanti akan mendinginkan, kecuali di beberapa kendaraan yang kipasnya langsung dengan mesin. Contohnya mobil apa? Yang kipasnya langsung di mesin. Mobil EV loh ya.
yang kipasnya langsung mesin. Jadi kalau mesin di starter, kipasnya juga jalan. Itu juga ada. Innova, Pak. Betul sekali, Innova ya. Sampai di sini untuk sensor-sensor ada pertanyaan dulu? Belum, nanti kita lanjutkan ke selanjutnya. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan kita lanjutkan ke ECU atau ECU, Electronic Control Unit. Nah ini kalau kita lihat di gambar di sini, ECU ini mendapatkan input dari sensor-sensor. Dari sensor-sensor nanti mendapatkan input, kemudian disimpan di memori, kemudian ECU ini akan mengolah data yang didapatkan dari sensor, kemudian dikirim output menuju ke aktuator. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini, aktuator. Aktuator tadi ada sensor, ECU, kemudian yang ketiga yang terakhir adalah aktuator. Nah, aktuator adalah komponen yang digunakan untuk mengkonversi sinyal elektrik yang dihasilkan ECU sebagai gerakan mekanis, kemudian melakukan efek termis maupun efek magnetik. Termis itu berarti panas ya, magnetik itu berarti menarik seperti magnet. Kemudian aktuator antara lain adalah injektor, kemudian coil, kemudian electric full pump ya. Full pump itu berarti pompa bahan bakar, kemudian EHC valve, full vaporization valve, dan fan motor. Nah ini yang saya bilang tadi, fan motor yang hubungannya dengan water temperature sensor. Itu sementara ada pertanyaan, materi kita sudah selesai sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan monggo. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, itu kira-kira bagaimana? Kalau ada pertanyaan begini, jadi ketika Anda naik mobil injeksi gitu, Anda naik ke dalam kabin, Anda start, semua komponen panel-panel yang ada di dashboard itu menyala. Kemudian Anda start di starter, mesin menyala. Nah, ketika mesin menyala, itu masih ada satu panel yang tidak mati. Panelnya berwarna oranye, berbentuk seperti mesin. Kira-kira apa yang terjadi pada kendaraan tersebut? Kalau panel engine lampnya masih menyala, Ada sensor yang bermasalah. ya? Sensor engine. Ya, betul sekali. Nah, gitu oke? Ada pertanyaan, tetap semangat ya. Oke, kalau tidak ada, ya. Kalau tidak ada, pembelajaran kali ini tentang engine management system kami cukupkan. Begitu. Jadi hari ini bisa kita simpulkan bahwasanya kegiatan kita belajar tentang engine management system. Kemudian jangan lupa tentang tadi yang sudah saya berikan untuk pengumpulan data-data tentang kerusakan sensor dan lain sebagainya sampai dengan identifikasi. Pertemuan selanjutnya nanti akan membahas tentang bagaimana kita menyelesaikan trouble code atau kerusakan yang terjadi pada engine system atau yang FI dengan menggunakan scan maupun chamber. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan, tetap belajar. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.